Kemarin gue ngambil bunga di perkarangan rumah orang tanpa izin dari pemiliknya. Gue tahu itu dosa, Di. Aku mau minta izin tapi orangnya nggak ada. Terus gimana itu, Di? Allah pasti marah banget ya sama gue ya, Di. Astagfirullahaladzim, nah. Iya, itu termasuk dosa. Itu sama aja kamu mencuri. Kenapa nggak nunggu orangnya ada baru minta? Ya gue gak sabar, Di. Kamu tahu sendiri kan kalau aku gak tahan lihat bunga-bunga cantik. Tapi Allah ampuni dosa aku gak ya, Di? Allah adalah zat yang maha pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika dia masih hidup dan bertobat, maka akan Allah ampuni dan hapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Dosa ada dua macam. Yang pertama dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah ada tiga, di mana dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia bertobat dan sampai dia meninggal, maka dia akan menjadi ahli neraka yang kekal. Lantas, apa saja dosa itu? Yang pertama, dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syirik disebut dengan musyrik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Terus kalau berobat pada dukun termasuk ke dalam syirik juga nggak, Di? Tidak boleh berobat kepada tukang sihir dan juga dukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mendatangi dukun dan tukang sihir. Beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh perilaku syirik lainnya yaitu seperti berhala, menuhankan manusia, menyembah nenek moyang, meminta kepada pohon keramat, kuburan keramat, dan benda-benda mati lainnya. Yang kedua adalah kafir. Orang-orang yang menentang dan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Lebih spesifik, kata kafir bisa ditunjukkan kepada seseorang yang tidak memeluk agama Islam. Salah satunya seperti murtad atau keluar dari agama Islam. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang ketiga, munafik. Munafik di sini adalah orang yang betul-betul berpura-pura Islam. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Nah, tanda-tanda munafik ini nanti akan menjadi munafik besar, yaitu orang-orang yang berpura-pura Islam dan dia menggunakan nama Islam, berpakaian orang Islam, tapi dia berbohong. Dosa kepada Allah tidak akan diampuni walaupun mereka bertobat sampai mereka meninggal. Mereka akan kekal di dalam neraka. Sedangkan dosa kepada manusia, Allah akan ampuni asalkan mereka bertobat sebelum dia meninggal. Seperti dosa gibah, gunjing, fitnah, mencuri, memukul, membunuh, bahkan berzina, dan durhaka pada orang tua. Lantas dengan cara apa minta ampunnya? Kamu harus benar-benar bertobat. Misalnya, masalah kamu tadi, maka kamu harus mengembalikan tanaman yang kamu ambil dan minta langsung kepada pemiliknya. Dan contoh lainnya seperti kamu menggunjingkan atau menfitnah orang lain, maka kamu harus mengembalikan nama baik orang tersebut, mengembalikan martabat orang lain tersebut. Sampai di sini kamu paham kan? Iya, Di.